Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan di yaumil hisab akan menghisab dari amal-amal yang telah kita perbuat. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, liyajziyal ladina asa'u bima amilu. Maka liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Artinya adalah liyajziyal ladina asa'u bima amilu. Lam di sini lam ta'lil, bahwa Allah pasti dengan menciptakan kehidupan di dunia ini dan langit dan bumi, liyajziyal ladina asa'u bima amilu, tujuannya adalah agar Allah kelak menghisab dosa-dosa para pendosa dan memberikan balasannya dengan api neraka. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan dengan dihidupkan mereka di dunia ini pun, maka Allah akan menghisab orang-orang yang berbuat baik amalannya dengan amalan-amalan yang baik, diterima dan dimasukkan kepada al-husna, yakni surga. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi kita tentang iman kepada yaumil hisab dan tentang permasalahan tujuan dari manusia diciptakan di muka bumi ini untuk melaksanakan amalan. Maka dunia ini darul amal, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diuji dengan dihidupkan di muka bumi ini siapa di antara mereka yang baik amalannya. Maka itulah penyebab kenapa dijadikan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka apa hikmah di balik itu semua? Di mana Allah akan menghisab seluruh amalan Bani Adam dan membalasnya dari hasil perbuatan. Maka pada saat itu akan dihisab dari amalan-amalan orang yang berdosa dan amalan-amalan orang yang beramal soleh. Maka barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Dan barang siapa yang menabur benih yang baik, dia akan menuai hasil-hasil yang baik. Maka hikmah dari itu semua
agar Allah tidak menciptakan mereka di dunia ini bagaikan binatang ternak yang hanya mengejawantahkan nafsu birahinya, birahi kepada lawan jenisnya, birahi untuk lapar makan, haus minum, dan mengantuk tidur. Hanya itu saja di dunia. Maka never ever, tidak seperti itu. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha summa innakum ilaina la turja'un." Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Maka di dalam surat Al-Mu'minun tadi, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan." Maknanya, maka janganlah engkau mengira bahwa kami menciptakan kalian abathan, hidup begitu saja tanpa ada beban peribadatan. Siapa yang lapar makan, siapa yang haus minum, dan mencurahkan birahinya kepada lawan jenis tanpa ada hisab dan perhitungan, maka begitupun di dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Maka jangan kira manusia itu ditinggalkan di muka bumi ini begitu saja seperti hewan ternak, melampiaskan syahwatnya dan tidak pernah dihisab atas perbuatannya. Maka dari hikmahnya juga Allah menghisab di hari kiamat kelak. Maka mereka, orang-orang yang berbuat keburukan, akan dibalas keburukan. Maka akan terjaga sesama kaum muslimin, terutama dari harta-harta mereka, dari nama baik mereka, reputasi mereka, dan dari darah-darah mereka. Karena semua akan dihisab di hari kiamat. Yang terdolimi dan yang mendolimi akan dihisab dan akan diberikan balasannya. Maka dari sifat pertama tentang penghisaban di hari kiamat kelak yang banyak sekali, pertama adalah akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala yang pertama kali antara darah dan antara salat. Adapun darah, maka telah datang di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna awal qudiya fi bani Adam ad-dima." Sesungguhnya awal yang akan dihisab dari hasil amal-amal Bani Adam adalah pengkisosan, adalah urusan yang berhubungan dengan darah. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hammad ibnu Salamah, yang mana Hammad ibnu Salamah meriwayatkan dari Yahya ibnu Ya'mur an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sanadnya dari Hammad ibnu Salamah dari Azraq ibnu Qais, dari tabi'i yang kami sebutkan tadi, kemudian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana disebutkan, "Inna awal yuqda yaumal qiyamah ala bani Adam as-salah." Inna awal ma yuqda ala bani Adam yaumal qiyamah as-salah. Idza kana salatuhu taman kutiba lahu kitabah tamah. Walakin idza kana salatuhu naqisah fangduru ila a'malihi al-khairat minan nawafil minal mandumat likai yutimmu mayudayyi'ahu minal faridah. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa awal pertama kali dari Bani Adam yang akan dihisab adalah sholatnya terlebih dahulu.
Maka jika salat 5 waktu yang Allah wajibkan sempurna, tidak ada belang-belang bagaikan zebra cross, fajar salat, duhur kelewat, asar kelewat, maghrib di rumah salat maghrib dan isya. Maka barang siapa salatnya tamah, akan ditulis salatnya dia sempurna, kemudian akan dihisab yang lainnya. Namun yang amalan salatnya belang-belang dan banyak kekurangan, maka kata Allah, lihat dari amalan-amalan sunnah-sunnahnya untuk menambal dari amalan salat wajib yang dia lalaikan dulu. Maka amalan-amalan sunnahnya hilang, menambal dari salat. Amalan puasa sunnah hilang, amalan sedekah hilang, untuk menambal salat yang kurang padanya. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita tentang keutamaan salat. Dan hadis ini hadis yang sahih, karena semua rijalnya thiqat. Hammad ibnu Salamah thiqah, Al-Azraq ibnu Qais thiqah, Yahya ibnu Ya'mur tabi'i thiqah, an rajulin min ashabin Nabi. Dan rajul di sini seorang sahabi, tidak disebutkan pun tidak bermasalah, karena seluruh para sahabat udul. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Sahih Al-Jami'. Dan begitu pun jika dikatakan kepada kita, bagaimana tadi disebutkan, yang pertama kali dihisab adalah darah, dan yang pertama kali dihisab adalah salat. Lalu mana yang awal? Yang namanya awal itu ya satu pertama. Tidak ada awal tapi dia jadi yang kedua dan rebutan. Jawabnya, yang pertama di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, inna awal ma yuqda bainan nas ad-dima, ini adalah permasalahan persengketaan sesama kaum muslimin. Maka di antara kaum muslimin ada kisos di hari kiamat. Di antara kaum muslimin ada perhitungan sesama kaum muslimin yang akan dihisab dulu. Siapa yang membunuh fulan, siapa yang terbunuh, akan dipanggil yang membunuh dan yang terbunuh. Itu makna hadis ini. Awal dihisab adalah permasalahan darah, hisab kisos sesama kaum muslimin. Adapun di hadis tadi yang kedua dari rajulin min ashabin Nabi, bahwa pertama kali yang akan dihisab adalah as-salah. Itu maknanya amal antara Bani Adam dengan Allah, seperti kewajiban salatnya, kewajiban puasanya, kewajiban-kewajiban yang lain, dan amal-amal soleh yang lain. Maka pertama yang akan dilihat salat dulu. Maka Allah mengatakan, atau Nabi mengatakan, jika salatnya sempurna, masuk kepada ibadah-ibadah yang lain. Jika salatnya tidak sempurna, lihat amalan-amalan sunnahnya, ambil, tambal dari amalan-amalan salatnya, sehingga amalan baiknya yang lain sudah hilang, ditambalkan kepada salatnya, kemudian setelah itu masuk kepada ibadah yang lain. Ini jawab dari pertanyaan tadi. Ini sifat yang pertama, bahwa awal yang akan dihisab antara manusia adalah darah, dan antara Allah dengan hambanya adalah amalan salah. Dan yang kedua, dari sifat yaumul hisab, jangan dikira ada orang yang luput dari dosa-dosanya. Dan janganlah kalian mengira Allah lupa dan Allah lalai dan Allah tidak menolong orang-orang yang terzalimi di dunia. Karena saking banyaknya orang-orang yang zalim dan terzalimi. Tidak. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tu'addunal huquqa yaumal qiyamah, maka pasti akan diberikan hak-hak antara yang zalim kepada yang terzalimi. Antara yang terzalimi akan diberikan balasannya dari perbuatan si zalim. La tu'addana
al-huquqa yaumal qiyamah, maka pasti di hari kiamat kelak, and justice for all, kebaikan dan keadilan akan Allah berikan kepada seluruh manusia dan jin, dan yang terdolimi tidak akan pernah luput dari pertolongan Allah, dari perlindungan Allah di hari kiamat. Meskipun di dunia mungkin dia luput dari keadilan manusia. Maka disebutkan la tu'addunal huquqa yaumal qiyamah hatal bahaim hatta syata al jalha minasyatil qarna. Maka pada saat itu kata Nabi, tidak akan ada yang terzalimi kecuali akan diberikan haknya. Bahkan para binatang, bahkan binatang-binatang ternak yang tidak berakal, maka akan didatangkan asyatul jalha minasyatil qarna, dari kambing yang tidak mempunyai tanduk, yang ditanduk terus dan dizalimi oleh kambing-kambing penanduk seperti domba Garut atau domba-domba yang tinggi kekar dan mempunyai tanduk yang kuat, maka menanduk dari kambing-kambing yang tanduknya kecil. Maka hari kiamat itu semua akan dituntut. Bahkan dari kambing penanduk, kenapa selalu menanduk kepada kambing yang kecil tanduknya, terdolimi, semuanya akan dihisab. Maka setelah itu semuanya dihisab, manusia dihisab, jin-jin dihisab, dan binatang-binatang dihisab. Dan setelah dihisab diberikan balasan, kecuali al-bahaim, maka akan dikembalikan kepada turab. Dan ini seperti raungan dan jeritan orang-orang kafir di dalam surat An-Naba di akhirnya, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikanlah kami seperti para binatang yang dihisab, diketahui keburukannya, kemudian dijadikan debu. Maka selamat kami dari dosa-dosa kami. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.